Jumpa lagi ya dengan saya Marita Ningtyas. Kayak mau podcast aja. Kali ini kita masuk ke materi pemasangan Google Analytics ya. Pastikan website teman-teman sudah online ya, sudah bisa diakses nih. Alhamdulillah setelah berbagai drama akhirnya blog ini sudah bisa diakses, sudah bisa HTTPS juga sudah aktif. Sekarang saatnya untuk memasang Google Analytics. Caranya bagaimana? Masuklah ke web analytics.google.com. Nah, ini karena di browser saya sudah tersimpan langsung seperti ini ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengakses analytics.google.com sama sekali, bisa aja langsung ketik analytics.google.com ya. Oke, kita tunggu loadingnya ya. Kita tunggu proses loadingnya. Lama ini. Baiklah, nah ini adalah bentuk tampilan dashboard Google Analytics ketika teman-teman sudah punya akun Google Analytics di sini. Nah, gimana kalau belum, ya kan? Gimana kalau belum? Nah, kita masuk dulu ke Google Analytics. Ini tampilannya seperti ini ya dashboardnya kalau teman-teman udah punya akun di Google Analytics. Nah, kalau belum, saya akan tunjukkan tampilannya ya. Saya akan pakai email lain sesuai dengan email yang saya pakai untuk blog ini ya. Nah, akan seperti ini. Ini adalah tampilan kalau teman-teman belum pernah sama sekali bikin akun di Google Analytics. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita mulai ya bikin akun, bikin pengukuran pakai Google Analytics. Kenapa sih harus pakai Google Analytics? Karena pengukurannya itu dianggap jauh lebih valid dibandingkan dengan dashboard di Blogspot gitu ya. Kalau di WordPress malah nggak ada tuh view berapa gitu tuh di WordPress malah nggak ada. Harus kita tambahin plugin dulu baru bisa. Itu pun juga nggak valid gitu. Kadang banyak banget padahal kayaknya blog baru, masa yang nonton segini banyak gitu. Nah, makanya itu kita pakai Google Analytics. Ini bawaan dari Google, bukan bawaan ya, salah satu fitur dari Google. Jadi ini tuh gratis ya. Nah, kita tinggal klik ini. Untuk mulainya adalah start measuring atau mulai pengukuran. Nah, kita bikin akun dulu nih. Akunnya apa? Sembarang ya, bisa namanya teman-teman gitu. Saya samakan aja sih namanya sama emailnya. Nih di sini data sharingnya ini tinggal centang aja semua, nggak apa-apa, nggak masalah. Di situ kita bawa, lalu kita next. Kita akan dibawa ke ini ya, ke setup setting. Nah, ini nama propertinya. Jadi ya ingat ya, dalam ketika kita pertama kali bikin Google Analytics, kita akan bikin akun, nama akunnya ini boleh pakai nama kita. Terus nanti dalam satu akun itu bisa berisi banyak properti. Nanti saya akan tunjukkan ya contoh satu akun yang berisi banyak properti itu. Jadi misalnya kita punya lebih dari satu blog gitu ya. Nah, itu dalam satu akun yang isinya nama kita, Marita Ningtyas itu misal gitu ya. Misalnya itu bisa banyak properti. Misalnya propertinya maritaningtyas.com, terus entertainesa.com, blogspedia.my.id gitu. Jadi dalam satu akun bisa ada banyak properti. Nah, ini
Karena sekarang Google Analytics sudah berganti menjadi Google Analytics 4, dia otomatis bikin propertinya langsung Google Analytics 4. Kalau dulu awal-awal mungkin teman-teman yang baca artikel saya tentang Google Analytics, ya kok ada UA, ada GA4, ini apa Mbak? Itu sudah nggak berlaku lagi karena sekarang Google Analytics sudah pakai Google Analytics 4 gitu. Jadi ini tinggal tulisin aja nama blognya apa. Nah, biasanya saya pakai propertinya pakai properti nama blog gitu ya. Ini kita sesuaikan ya pakai Indonesia karena kita ada di Indonesia. Gunanya pakai rupiah aja. Ini biasanya kalau kita nanti collabin sama Google AdSense gitu. Nah, kita bisa klik juga so advanced options, create a universal property. Nah, ini kita bisa pilih juga ini. Karena sampai sekarang kan masih apa ya? Jadi ternyata so advance-nya ini masih tersedia. Meskipun nanti bentar lagi bulan Juli Universal Analytics Property ini sudah dihapuskan. Jadi sebenarnya nggak bikin pun nggak masalah. Cuma masalahnya website-website klien tuh sekarang ini masih pakai, kalau lupa bisa di copy aja. Masih pakai mintanya pakai ini laporannya dari UA property. Jadi it's okay untuk kita bikin dua-duanya ya. Jadi jangan lupa tadi kan kalau kayak gini itu kalau teman-teman nggak ngelegew, nggak sadar, kita pasti akan langsung klik next. Padahal di sini ada ini so advanced options, ini diklik dulu, terus nih ya, create a universal analytics property. Biar apa? Biar kita punya dua-duanya. Ada GA4 dan ada UA-nya gitu ya. Langsung next. Nah, about your business apa ini? Isi sembarang aja, terus mau pakai Google Analytics untuk apa? Sembarang aja ya, mau optimize my site, share content monetization, bisa lead, sembarang sih ini mau dipilih yang mana. Ini intinya tuh mau pakai Google Analytics buat apa? Intinya kan kita mau mengetahui ya measure atau ukuran atau page view dari blog kita apa. Kita bisa pilih. Kalau udah kita create. Nah ini ada term of service-nya. Kalau mau baca versi Indonesia-nya kita bisa pilih ganti Indonesia. Nah ini sudah ada. Ini ada di perjanjian bla 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 gitu. Langsung kalau udah menerima, ini juga sama dicentang semua kalau sudah accept. Nah ini kan datanya sedang, karena kita sekarang langsung pakainya ini ya, view text interaction. Nah ini di sini nanti teman-teman kalau misalnya sudah bikin akun atau ini properti di Google Analytics beberapa saat, kita ngeceknya di sini. Kalau di sini tulisannya flowing, itu artinya sudah menerima data. Tapi kalau masih no data receive, berarti mungkin ada hal yang salah dalam pemasangannya gitu. Nah, cara masangnya gimana? Ini kita klik. Lama ya. HP ini. Jadi ini sudah connected ya, connected-nya sama UA. Jadi sudah terkoneksi sama UA-nya langsung karena kita tadi bikin sudah bikin langsung propertinya dua kan, yang UA sama yang GA4. Wait, ini kenapa lama sekali? View text instruction-nya masih loading ya. Coba kita tutup deh. Ini nih.
Would you like to connect this ke ya, ini dikonekin aja, kita konekin ke sini ya. Jadi ini kan migrating from Universal Analytics, jadi akan ada migrasi dari UA ke GA4. Apakah kamu ingin mengkoneksikan antara GA4 dengan properti UA? Ya tentu saja, kita pilih UA-nya. Lalu kita save. Habis itu ini biasanya ada apa ya? Ada beberapa performance, apa-apa di ini aja, diinfoin. Nah, nanti kalau kalau teman-teman cek semua, berarti nanti jangan kaget kalau ada email-email dari Google Analytics. Kalau teman-teman nggak mau dapat email dari Google Analytics, ya nggak usah dicetak, langsung save aja. Nah, sudah ya. Nah, ini kita tadi balik lagi ke sini, view tag instruction. Nah, ini kan ada pilihannya. Karena kalau kita pakainya WordPress, kita tinggal ini aja, tinggal pasang sidekick pluginnya. Tapi karena kita pakainya Blogspot, jadi kita ini copy. Silakan di copy ke bagian setting, teman-teman, ke draft, blogs, ke bagian tema, ke bagian tema. Lalu pilih yang edit HTML. Nah, letakkanlah di bawah sini, di bawah script, pokoknya di dalam head lah intinya ya. Kita buka di sini. Sudah, kalau sudah kita save ya, kita sudah. Itu kalau install manually. Nah, ada dua cara ya. Jadi ada cara pakai use Google Tag Manager atau pakai Google Tag manually gitu. Katanya sih kalau pakai Google Tag Manager lebih apa ya? Lebih ringan gitu di blog. Cuma saya sendiri juga belum merasakannya. Menurut saya kalau untuk pemula paling aman ini sih ya, daripada pakai Google Tag Manager. Itu kok muter-muter gitu loh. Saya sendiri masih belum memahami gitu fungsinya untuk kalau sekadar sebagai blogger itu untuk pakai Google Tag Manager itu apa, terutama untuk yang pakai Blogspot gitu. Jadi pakai ini aja sebenarnya udah terpasang Google Analytics-nya ya. Itu kita tinggal nanti cek di sini. Nah, nanti kita tunggu lagi, kita tunggulah sekitar 1 hari 2 hari, kita cek apakah sudah ada data yang masuk. Itu kalau misalnya belum ada data yang masuk, nanti kita ulang lagi ya. Ya, ini karena belum ada ya, karena kita baru banget masangnya. Jadi tentu aja Google juga belum belum nge-crawling gitu lah itu ya. Sudah, ini setup assistant. Ini kita aja sih bikinnya, propertinya ini sudah connected juga karena sudah connected sama sama Google Analytics yang UI ya. Jadi ini bisa dilihat ya, ini properti. Nah, ini nama akunnya kita. Yang ini adalah propertinya. Di sini kita punya dua properti. Yang satu properti UA, Universal Analytics, yang sampai saat ini masih dipakai untuk pelaporan-pelaporan. Namun sebentar lagi bulan Juli itu akan dihapuskan. Jadi akan langsung ini pakainya GA4 ini. Nanti ya, saya juga belum tahu nanti bagaimana laporannya gitu ya, bentuk-bentuknya. Nah, ini kita akan lihat ya. Kalau mau lihat bentuk dashboardnya UA, bedanya sama GA4 seperti apa, kita lihat yuk. Nah, ini karena tadi ya sudah terkoneksi antara GA4-nya, jadi sudah ada seperti ini. Ini ya, tracking info, tracking code, ini juga sama sih. Sebenarnya ini Google Tag-nya ini yang dimasukkan ke tadi. Nah, ini kita bisa juga nih masukin nih connected set text-nya, ini masukkan lah. Kita bisa masukkan tadi tag-nya si di data stream tadi, biar terkoneksi aja, karena kan biar salah satu aja gitu yang codingnya biar salah satu aja gitu yang nempel di blog, biar nggak banyak-banyak. Kita masukkan ke sini, terus kita kasih nama,
itu artinya apa? Sudah ada kode yang terkonek di sini gitu. Biar kita nggak perlu double naruh naruh kode di situ gitu. Kan sudah kan. Itu jadi kita lihat ya nanti ya. Ini saya juga baru pertama kali masang langsung GA4. Biasanya kode yang saya pasang ada kode yang UA. Apakah dengan langsung GA4 besok 1 hari lagi datanya udah nampak, kita cek ya. Nah ini ya, jadi perbedaannya dashboardnya dari UA. Kalau UA seperti ini, ada home, ada customization, ada real time. Di home itu beranda utama seperti ini ya, lalu real time itu untuk melihat berapakah jumlah orang yang saat ini mengakses blog kita gitu ya, karena ini blog baru ya, jadi 0 ya. Termasuk nih nanti kalau kita klik overview kita bisa melihat, nah resource is not available ya, karena emang baru banget ini dibikinnya gitu kan blognya, jadi nggak ada isinya, belum ada itunya. Jadi ini kita bisa di sini ya, belum ada resource-nya karena baru banget dipasangnya. Audience. Kalau audience ini adalah pengguna, jadi penggunanya itu siapa aja, berapa orang gitu kan. Terus kita juga bisa tahu ini demografinya. Demografi itu usianya ini jangan lupa di enable ya. Jadi paling nggak 24 jam baru kelihatan, jadi nanti ada informasi usianya paling banyak berapa gitu ya. Jadi ini seperti ini tampilannya. Nah biasanya kalau untuk lihat page view di bagian mana? Di bagian behavior. Jadi kalau misalnya kita nanti udah dapat klien gitu kan, klien minta data gitu ya, page view-nya itu ngelihatnya di bagian behavior overview sini ya, karena ya blog baru. Nanti saya akan tunjukkan blog saya yang lama deh itu ya. Nah ini saya akan coba, karena kalau dulu itu di bagian sini ya, ini kan tadi udah kita simpan. Di bagian setting ini ada buat setting nih Google Analytics measurement ID. Nah di sini tuh dulu bisanya cuma dikasih nama UA. Apakah kalau sekarang udah bisa? Kita coba ya. Oh, ternyata sudah bisa. Jadi kalau dulu di bagian sini itu kalau kita ngasih G belum mau, karena sekarang Google Analytics UA-nya udah ganti ya, jadi ternyata udah mau nih dikasih kode gitu. Jadi buat teman-teman yang udah pasang Google Analytics, terus nanti bulan Juli kan sudah mau ditutup ya, jadi yang belum bikin Google Analytics for it, jangan lupa untuk segera bikin gitu. Cara bikinnya sama kayak tadi ya. Jadi kalau misal udah punya Google Analytics yang UI, Universal Analytics, tinggal bikin satu aja. Jadi kalau tadi kan ada show advanced option-nya itu pilih bikin UA gitu ya. Nah kalau misalnya udah punya UA nih, ini misalnya saya akan coba bikin baru deh. Nah di sini create new property ya. Jadi kalau udah punya akun kita tinggal create new property aja. Nah ini. Nah misal teman-teman mau bikin, aku udah punya UA-nya, mau bikin Google Analytics for gitu, kita bisa bikin dari sini. Kita bisa bikin baru, terus nggak usah diklik show advance. Misal kasih nama NN gitu ya. Udah nggak usah diklik ini, langsung next aja gitu ya. Jadi ini tinggal disesuaikan Indonesia, ini Ethiopia, terus langsung next aja gitu. Caranya membuat GA4, terus tinggal dikonekkan dengan antara UA yang satu, antara UA-nya dengan GA-nya gitu caranya. Nah itu kalau ini yang GA4 ya. GA4 bedanya seperti apa sih, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu. Nah kalau di sini kan tadi ada home, real time gitu kan. Nah di sini cuma ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau di sini ada berapa?
Di sini ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kayak di minimalis gitu, dipersingkat kalau di GA4 ini. Jadi cuma ada home, reports, explore, advertising, configure gitu. Nah, sekarang itu biasanya saya juga belum begitu hafal sebenarnya yang di bagian sini. Nah, ini sebenarnya samanya di sini nih, di user ya kan, tadi ada di audience kan ya, ada acquisition sama, cuma itu lebih diringkes gitu tempatnya. Nah, kita biasanya nanti akan lebih lihat ke page and screens di bagian acquisition, page and screen ya, jadi di reports lalu page and screen nanti akan kelihatan di sini dan apa aja ya. Saya akan coba lihatkan versi punya saya ya, yang udah ada PV-nya gitu. Dan ini lagi ngedrop saya sih apanya lagi ngedrop apanya itu PV-nya, jadi mohon maaf jika tidak sesuai bayangan. Ya, ini jadi contoh ya, ini ada akunnya cuma 1 tapi ada banyak ini, ada banyak propertinya gitu. Tapi ternyata saya tidak menyarankan untuk banyak properti karena pusing. Ini susah ini scrollingnya ke bawah tuh agak susah gitu kalau kebanyakan. Nah, ini contoh blog saya yang GA4-nya ya. Jadi bisa dilihat nih, dalam 30 menit terakhir ada 7 pengguna yang main ke sana. Khususnya lagi turun penggunanya. Nah, ini buat ngelihat page view-nya di bagian mana, kita masuk ke report, lalu saya loading ya, masuk ke report, lalu kita masuk acquisition, traffic apa ya tadi di bagian mana? Oh, di engagement, report, engagement, page and screen. Nah, itu kita bisa melihat. Nah, ini apa aja, halaman mana aja yang ngasih page view paling banyak. Itu bisa dilihat di sini. Ya, ternyata paling banyak ini. Ternyata home itu paling banyak. Kita bisa ngelihat juga ini berapa menit tuh kan. Kalau cuma 1 menit berarti bounce rate-nya tinggi. Belum, artikel kita belum bikin orang untuk baca sampai lama gitu loh. Ini bedanya. Kalau ini ya, ini perbedaan. Sementara kalau versi ya, nah versi UA-nya kayak gini. Nah, ini versi UA-nya. Ini berarti lagi nggak ada yang main ke blogku. Berarti ini kalau misalnya lagi ada yang buka, ini akan muncul gitu. Nah, kalau di sini, kalau di UA itu minta laporan page view-nya ada di behavior overview. Nah, ini ya lagi jelek banget page view-nya. Nah, ini ya lagi banyak segini. Jadi ini bisa disetting ya, bisa disetting tanggalnya, misalnya menyeting dari tanggal 1. Pengen lihat udah berapa banyak sih page view-nya. Itu kan sejelek kan. Drop size separuh lebih dropnya tuh di sebulan segini kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di sesi tanya jawab ya. Kayak gitu aja, intinya teman-teman udah bisa ya tadi masangnya. Jadi pakai kode GA4-nya aja yang ditaruh di blog gitu. Terus besok kita analisis kira-kira setelah 1 hari datanya udah muncul atau belum. Kalau belum, nanti kita coba pakai kode UA-nya. Itu bisa jadi juga belum munculnya itu karena memang datanya kita yang terlalu sedikit. Ya, jadi saya mau cek ya. Dia ada 1 blog ini, yang ini kemarin sempat nggak ada flow-nya, nggak ada datanya gitu karena sekarang udah ada nih. Ini kemarin sempat nggak flowing. Meskipun sudah dikoneksiin dengan UA-nya ada data, tapi di GA4-nya nggak ada data.
Lalu saya cek ternyata di bagian sininya, oh sudah receiving. Kalau kemarin ini nggak receiving, nggak flowing. Nah, pokoknya kalau sudah ada ini, ada data flowing, berarti sudah ada data yang masuk. Kayak gitu. Ya, intinya ada dilihat di sini. Kalau misalnya, kok aku udah masang kok masih 00 ya, dicek di bagian ini data stream, lalu di view text interaction ini, udah data flowing belum, atau datanya udah mengalir belum. Di sini ada tulisan receiving traffic in past 48 hours, sudah ada tulisan menerima traffic dalam 48 jam. Gitu. Kalau udah berarti udah masuk datanya, tapi kalau belum berarti mungkin ada yang harus salah lagi gitu ya. Oke, sampai sini aja tentang Google Analytics. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa di kolom komentar atau bisa di saat tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.